Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga kehidupan Anda juga berbahagia, bukan saja baik, sehat walafiat, dan tentu saja kehidupan Anda dalam urusan keuangan, urusan kebutuhan, urusan keinginan, semuanya bisa tercapai, cita-citanya juga tercapai, amin. Kenceng amat aminnya ya Uwi ya. Iya. Masya Allah Wi. Wi sehat kan Wi? Alhamdulillah. Ya biasalah faktor usia sudah agak mulai. Gak Biasa, apa-apa flu Wi, biasa. kan namanya juga usaha sebagai Iya, seorang suami, alhamdulillah. kanan kiri atas bawah segala macam dikerjain Iya. untuk mencapai kebutuhan dan keseimbangan keluarga, begitu kan? Amin ya, karena Ya, saya Beb. punya tanggung jawab. Santai Beb, semua yang aku lakukan kerja duitnya buat kamu Beb. Apa? Kamu mau Perancis? Ya Perancis matu mahal lah, please jangan ke Perancis boleh nggak? Boleh lah, kamu apa? Kamu pengen tas apa? Hermi? Jangan kan Hermi, Harry, Herdi, aku kasih. Pokoknya yang penting KW3 ya. Apa sepatunya mau apa? Lu botang sepatunya. Ya, jangan kan lu botang, lu gondrong, lu cepak gua kasih. Pokoknya nanti pastinya kita nongkrong ya. Setiap hari Jumat kita harus nongkrong sampai hari Minggu. Jangan balik-balik, nongkrong aja ya. Kenapa? Udahlah, ini udah jalan nih lah. Oh ada yang syuting nih? Iya, Maaf ya. Biasa. udah tutup. Sebentar. Aha nih. Ditutup dulu ya. Iya nih, maknya aja nih. Waduh, Mau pemirsa. ketawa aja lagi nelfon sama emak nih. Ini emang nih ya, kalau berbicara soal cerita hatinya seorang McDenny, memang panjang banget. Tapi McDenny juga boleh kok cerita sini. Anda juga boleh cerita di sini. Pemirsa yang ada di sini juga boleh cerita. Pentaboys boleh cerita. Karena cerita yang paling aman tentang hati Anda cuma di sini dengan Uwi di Cerita Hati. Karena setiap cerita berkesan di hati. Ngomong-ngomong tadi ngomongin apa sih? Enggak, kebiasaan saya aja teh. Kebiasaannya saya, apa emang? Kan saya ini kerja dari Senin sampai Jumat tuh. Ya. Dari Jumat itu uangnya ya buat, maksudnya kerja saya uangnya ya buat jalan-jalan, buat belanja dan segala macam lah. Oh. Belanja juga saya minimal itu kemarin ngabisin 1 M lah. Em, Ember. Itu teh untuk kayak lagunya Pentaboys, hura-hura aja, Hura-hura. cuma untuk kesenangan aja. Coba saya mau tanya sama Teh Desi, kita hidup untuk apa? Untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan, bener nggak? Iya. Betul, mencari orang kan pengennya tuh seimbang atau sekarang istilahnya suka berisik hedon katanya gitu ya. Head on. Hedon antara edun dan hedon ya. Hedon lo. Ada suatu ungkapan hedonisme katanya. Hedonism. Ya, hedonism. Ketika manusia itu ingin mencapai sebuah keseimbangan dalam kehidupannya, tentunya pengen siapa sih yang nggak pengen udah muda, kaya, Iya. ganteng, cantik, karir bagus, punya pasangan yang indah, bahagia, akhiratnya masuk surga. Pengen kan semuanya? Nah, Pengen, tapi ngebuktiin nanti dijalanin. Nah, susah. tapi Teh jangan salah, saya Jumat sampai Minggu nongkrongnya nggak di sembarangan tempat. Oh, di mana nongkrong? Di panti asuhan, begitu hedon Oh, saya mah. keseimbangan untuk kehidupan Keseimbangan. akhirat dan ibadah. Betul. Bagus. Memang kalau misalnya itu konsep hedonisme ini diterapkan untuk menjadi sebuah motivasi untuk mencapai sebuah tadi ya, keseimbangan Kebahagiaan. hidup, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat itu bagus. Tapi kalau kemudian itu menjadi sebuah hal yang ingin melepaskan kesenangan, itu yang salah jadi ya. masalah. Ya Wi ya. Itu akhirnya akan dia tidak ada pengendalian terhadap nafsu. Karena hubud dunia namanya cinta dunia itu nanti akan menjadi sumber dari mana orang jadi berbuat dosa. Itulah maka terjadi apa yang disebut dengan corruption. Biasanya orang corruption itu karena hedon, karena ini kurang, ini kurang, ini kurang. Mosok saya sudah jadi pejabat sekian tahun kok mobil masih jelek misalnya. Mosok rumah masih tinggal sekian, harusnya kan mobil mengkilat, rumah bertingkat, istrinya 4 dan Oh iya iya seterusnya iya gitu. iya. Ya. Dan itu hedonis. Ya, jadi Asal jangan orang- dapat ya. duitnya dari pat-pat kulipat. Nah itulah yang jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita kadang-kadang tidak menyeimbangkan antara mana yang kita butuhkan dan mana yang kita inginkan. Karena kalau memiliki keinginan kadang-kadang tidak akan terpenuhi sampai kita itu makan tanah kata Nabi. Artinya kalau sampai mati orang itu sampai Nabi membuat satu garis. Garis ini lurus terus dan setiap orang itu mati sebetulnya keinginannya tidak sampai di situ. Keinginannya sudah masih sampai besok pagi tapi matinya hari ini.
Bahkan ada orang merencanakan kebahagiaan itu sampai tahun sekian Ya, tahun, 25 tapi ternyata tahun kemudian, 7 Oh, turunan 7 kadang-kadang ya, turunan Wi ya. gitu. Sayang McDenny ini turunan yang ke-8 ya. Jadi, jadi sudah susah, tetap sudah susah. bebas ya itu. Harusnya ini makmur 7 keturunan. Jadi Tapi yang pas keturunan ke-8-nya dadah. Madani itu sial juga sudah Ya, terima kasih, Pak terlambat Ustadz, terima lahirnya kasih. itu ya. Artinya apa? Bahwa orang boleh mengejar satu kebahagiaan dunia, tetapi kan tadi Teteh sudah katakan untuk keseimbangan di akhirat. Rata-rata kita itu tidak seimbang tadi. Artinya hedon itu mengejar satu kesenangan-kesenangan dunia, tetapi lupa apa yang disiapkan untuk hari esok. Betul. Karena dari bahasanya aja kan hedon itu berasal dari kata bahasa Yunani ya. Yunani, ya. Hedos nomos yang artinya kesenangan gitu. Dan secara filsafat sendiri bahwa manusia itu biasanya memang pada dasarnya ingin melepaskan kesenangan, ingin melepaskan keresahan yang ada di hatinya gitu. Jadi alhasil seperti tadi, oh saya belanja 1 M, padahal siapa tahu itu nggak butuh, tapi inginnya Iya. aja gitu ya Wi ya. Karena nanti ada sesuatu yang tidak diperlukan itu nggak boleh. Berapa banyak barang yang menumpuk di rumah kita tapi belum pernah dipakai. Tuh. Kadang-kadang bertahun-tahun itu sampai lupa ini belinya kapan, di mana lupa. Masih ada embel-embel Masih harganya, ada labelnya label, gitu ya, Wi ya. Nah itu yang disebut dengan hedon. Artinya sesuatu yang Nabi melarang mengambil sesuatu atau memiliki sesuatu tetapi tidak dimanfaatkan. Dan ini konsep kita kadang-kadang sudah punya rumah bagus, bikin villa. Dan itu hedon. Villa kalau untuk libur keluarga bagus, tapi kadang-kadang dia tidak pernah datang ke situ walau setahun sekali. Yang menikmati siapa? Pembantunya, dia bayar listrik, bayar telepon, bayar PBB, bayar Operasional, apa. bayar Tapi pekerja. yang siapa yang nempati? Nggak ada. Ya penjaganya. Kalau gitu dia memakmurkan penjaga kan itu. Begitu nanti datang ke situ ditanya, kok nggak bawa anak? Anak interlokal kan gampang. Oh, kok nggak bawa istri? Istri lokal aja banyak. Luar biasa kurang ajar kan ini. Itu hedonis. Dan ternyata 42% villa di puncak itu tidak dikunjungi oleh pemiliknya walau setahun sekali oleh satu keluarga. Mending kalau itu memang untuk dikaryakan, untuk disewakan. Kadang-kadang menyimpan sesuatu. Dan inilah yang disebut orang hedon. Seperti anak kecil. Anak kecil itu mengejar kesenangan padahal dia tidak butuhkan. Anak kecil nangis, minta uang. Uang dikasih untuk beli apa? Petasan. Petasan itu dinikmati apanya? Tolong saya ajak berpikir supaya orang berpikir kepada apa yang dibutuhkan. Petasan dinikmati apanya? Ledakannya. Suaranya, ledakannya. Tapi begitu dia suruh nyalain, suruh minta tolong orang lain. Ya. Dia malah lari di sumet kupingnya, goblok. Loh, seharusnya Jadi nggak dimanfaatin Seharusnya dong, dinikmati, ibarat Pak Ustadz. tujuannya harusnya ya. dinikmati. Jadi gimana menikmati petasan tuh kayak gimana Pak Dinyalain Ustadz? sendiri deket kupingnya sendiri itu. Nah, Sama Pak Ustadz kayak anak-anak nih kalau Iya. lagi pengen nonton film horor nih, Iya. wah udah bayar gede. Pas nonton di bioskop, sama aja mau banjir ya Pak Ustadz. Iya, kalau memang pengen horor harusnya memang yang nanti itu yang lain di edit langsung yang horor semuanya. Ya, nanti kita akan lanjut lagi Iya. ya Wi ya, McDenny dan pemirsa yang hadir di sini. Kita akan lanjutkan kembali karena saya akan mengundang satu teman saya yang cantik jelita. Kita akan berbicara tentang masalah hedonisme yang dipraktekkannya dalam kehidupannya ini. Setelah yang satu ini ya, tetap di sini di Cerita Hati.